Kejadian mistis menimpa seorang tukang beca di Ngawi, viral di media sosial. Ia mendapatkan penumpang misterius yang tiba-tiba hilang di tengah perjalanan. Peristiwa mistis itu terjadi di Ngerayudan sekitar pukul 9 malam pada 14 Oktober 2021. Tukang beca menerima penumpang perempuan di alun-alun Ngawi yang mau diantar ke arah Ngerayudan. Jarak antara Ngawi dan Ngerayudan tersebut sekitar 40 km lebih. Begitu di tengah jalan, beca tersebut terasa sangat berat karena jalannya menanjak. Sehingga tukang beca meminta perempuan itu untuk turun terlebih dahulu. Di saat itu, seseorang bernama Mas Agus melihat tukang beca itu mendorong beca sendirian. Saat itulah tukang beca tersadar penumpangnya raib secara gaib. Lalu seperti apa kisah penumpang Aisyah yang meneror para driver ojek online di Yogyakarta? Hingga kisah Bang Sapri TOP yang pernah mengangkut penumpang gaib yang hilang di dalam perjalanan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tukang beca di alun-alun Ngawi membuat heboh karena mengantar nenek-nenek sejauh 40 km. Tapi begitu sampai di Desa Gendon, Ngerayudan, Jogorogo, Ngawi, penumpangnya menghilang secara misterius. Dan ketika Ki Mahesa melakukan penelusuran batin, nenek yang ditengarai mirip kuntil anak itu justru datang ke tempatnya. Dari video yang lagi viral yang ada di daerah Ngawi yang belum lama ya, tanggal 14 Oktober 2021. Ini saya baru dapat video dari tim Ganjil Misteri. Kebetulan ini yang di video malah masih ada ya, yang aku lihat ya. Oh, masih ada sosoknya? Masih ada, betul. Nah ini kalau misal di menit ke, mohon maaf ya, keempat nih. Sosoknya masih ada ya? Mungkin bisa aku pause ya kali ya? Iya, dia agak mundur dikit. Menit ke-2 sampai ke-4. Iya, sudah. Berbayang-bayang yang putih berbayang, itu ya? betul. Nah ini yang saya lihat, sosok nenek-nenek ya, sosok nenek-nenek percis kayak hampir mirip Kunti. Kuntilanak tapi nenek-nenek? Tapi nenek-nenek, betul. Dengan postur nggak terlalu tinggi dan posisi badannya itu agak membungkuk. Posisinya agak membungkuk, betul. Dan aku rasakan sendiri ya, yang aku rasakan sendiri ini demi Tuhan ya, agak-agak ngerasa nggak enak juga sih. Kenapa Mas? Dan tadi pas lagi ada proses, pas dicek videonya, ini malah si nenek-neneknya kesini gitu. Hadir sekarang. Hadir. Ada di sini. Ada di sini. Iya, wajahnya agak sedih. Dari kena jenis jin atau arwah, aku lihat si arwah, dan dia juga sering mengganggu ya, aku lihat sih. Dan dia sering mengganggu orang yang melintas di tempatnya. Dia sering ada di situ gitu. Entah tukang ojek, tukang beca. Fenomena nenek hilang misterius di Ngawi pada akhirnya menjadi perhatian para praktisi spiritual, termasuk Madam Lisa. Pandangan aku pribadi sebenarnya mengenai hilangnya nih si nenek-nenek nih ya. Kalau menurut aku nggak terlalu terfokus kepada bentuk sih Mas. Ya kalau bentuk kan bisa visualisasi dari pikiran kita. Jadi misalnya berapa orang yang ngelihat beda daripada frekuensi, beda daripada power, itu pasti beda bentuknya. Tetapi mungkin
bentuk dulunya bisa jadi memang berupa seorang wanita. Dahulu kala nih ya Mas ya, kakek aku tuh pernah bercerita apabila di suatu tempat ada satu penampakan datangnya katakanlah makhluk goib ya, saya nggak bilang jin ya, makhluk goib. Biasanya kadang-kadang mereka ini bisa menyerupai apa saja. Peristiwa mistik yang masih menghebohkan itu, meski sudah terjadi pada 14 Oktober, dalam pandangan Madam Lisa, bukan tanpa maksud. Ada sebuah pesan yang biasanya ingin disampaikan oleh sebuah peristiwa gaib. Apalagi pada umumnya, sosok yang mampu mewujud seperti nenek-nenek di Ngawi bukan orang sembarangan. Sebenarnya biasanya itu ada pesan, ini sih pesan yang tersirat, ada sesuatu pesan mungkin kepada masyarakat setempat ya, supaya kita lebih eling aja. Iya, dan menurut aku sosok ini bukan sosok yang sembarangan. Pasti historinya atau retrocognitionnya, masa lampaunya, dia juga mempunyai kekuatan goib semasa hidupnya. Orang-orang yang punya kekuatan goib semasa hidupnya ketika sudah meninggal, biasanya pasti kekuatan itu masih ada. Dan gak sembarang makhluk goib sesudah dia wafat dia bisa mewujudkan diri dan menampakkan diri kepada manusia. Berarti si sosok ini memang sosok yang nggak sembarangan di masa lampaunya. Lain di Ngawi, lain pula cerita heboh di Jogja. Saat seorang driver ojek online mengantar makanan ke sebuah pemakaman. Tapi benarkah Aisyah yang memesan makanan itu memang sudah meninggal? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari Ngawi, mari melihat fenomena yang ada di Yogyakarta. Seorang driver online menerima pesanan makanan dari sosok misterius yang minta diantar ke sebuah pemakaman. Dan terkuak, ada sosok Aisyah yang meninggal lebih dari triwindu lalu. Saat Furi membuka portal gaib, diperoleh sisik melik bahwa Aisyah adalah korban kekerasan. Tadi kan kita buka portal sebentar karena saya pengen dapat informasi dari Mbak Aisyahnya secara langsung. Dan Aisyah ini sendiri kalau sama saya tadi mengaku bahwa dia memang sengaja mengganggu orang, dan menurut pengakuannya dia sudah 8 orang yang dia ganggu. Jadi 6 itu dia pakai motor dan 2 itu pakai mobil. Nah, alasannya dia itu karena dia bilang bahwa dia meninggal itu karena kekerasan dari calon suami. Kalau tadi waktu dia datang pertama memang wajahnya hancur ya gitu. Tapi pada saat ditanya apakah dia meninggalnya karena kecelakaan atau apa, dia bilang enggak, kasus kekerasan gitu. Hancur itu mungkin dia kayak pengen nakut-nakutin gitu. Tetapi kalau dia dilihat sama orang lain, itu Aisyah itu rambutnya sebahu, halus gitu, hitam manis, dan mungkin kalau dilihat tingginya sekitar 155 cm, Jawa sih, Jawa banget. Dalam dialog mistik dengan Furi, Aisyah ingin menyampaikan pesan bahwa pusaranya sudah terlampau rusak tanpa ada yang memperhatikan. Padahal belum terlalu lampau dibandingkan makam-makam tua lain yang justru lebih terawat. Dia juga meninggalnya tahun 1996. Tapi makamnya dia udah hancur, gak keurus gitu, kayak orang yang udah meninggal lama banget gitu. Jadi dia cari-cari perhatian gitu, gentayangan gitu. Di TPU Kuncen ya, dia bilang bahwa makam yang hancur itu adalah makamnya dia, betul.
dan tujuannya dia untuk cari perhatian, dia pengen didoain. Orang-orang tuh jangan cuman ngeliatin makamnya aja, menyelidiki kenapa, emang di makam ini ada siapa gitu. Tapi dia minta makamnya dibenerin, terus juga dia minta didoakan gitu. Dan dia juga bilang kalau driver ojek online itu yang pernah dia gangguin supaya kirimin dia Al-Fatihah gitu sih. Supaya dia nggak istilahnya berhenti ngegangguin lah kayak gitu. Analisa yang agak berbeda disampaikan oleh Kiprana Lewu yang menganggap fenomena Aisyah adalah perbuatan jin iseng. Memang Aisyah adalah salah satu penghuni pekuburan tersebut, tapi mustahil bisa memesan makanan lewat aplikasi. Sosok Aisyah sebenarnya sih ada, dan dia ada di dalam satu ruang lingkup pemakaman gitu. Nah, ini bisa aja menjadi fenomena untuk membuat kekisruhan pekerjaan orang-orang iseng, sehingga membuat seolah-olah ada jin atau ada setan yang memesan makanan melalui aplikasi ojek online tersebut. Aisyah ini memang ada di salah satu pemakaman, itu ada yang bernama Aisyah. Cuman kalau ditanya kenapa atau ada pesan apa, sebenarnya ini kita harus observasi terlebih dahulu ya, karena biar bagaimanapun nggak cuma kita dengar sepintas dari omongan orang, terus tiba-tiba kita langsung mengaplikasikannya bahwa cerita ini benar. Kalau memang ada fenomena, misalnya ada sosoknya terus minta diantarkan sama pengendara ojek online, seperti tadi saya bilang, itu adalah tindak laku dari perbuatan jin. Saya beranggapan bahwasannya ada dunia lain selain di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kisah yang dialami sendiri oleh Bang Sapri TOP? Benarkah ia pernah mengantar penumpang dan menghilang misterius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pengalaman mistik pernah pula dialami Bang Sapri TOP saat narik sebagai driver taksi online. Ia masih ingat 2 tahun lalu sedang melintas di kawasan Parung menuju Bogor. Tiba-tiba aplikasinya memberi sinyal ada orderan masuk. Dari sanalah peristiwa misterius itu terjadi sebagai pengalaman tak pernah terlupakan. Sebab si pemesan taksi online ada di tengah pemakaman. Berbau mistis nih, ini agak-agak kacau. Saya belum cerita udah merinding. Dulu ketika saya lagi mau ke arah Bogor, itu saya lewat jalur Parung ya. Pas di Kemang saya dapat orderan untuk penjemputan di Jalan Garuda. Nah, Jalan Garuda itu berseberangan dengan Taman Pemakaman Giri Indah. Nah, ketika saya terima order, jarak dari tempat saya ini paling sekitar 300 meter di penjemputan. Pas gitu pas saya ambil, pas ketika udah nyampe di Gang Garuda itu saya kabarin, Pak, saya sudah nyampe di Gang Garuda. Saya tunggu ada sekitar nggak nyampe 2 menit, ada balasan, Pak, tolong jemput saya di Taman Pemakaman Giri Indah. Saya chat lagi kan, oke, Taman Pemakaman Giri Indah di mana, Pak? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah, maksudnya Pak? Iya, di tengah-tengah makam. Oh ya udah, oke. Saya tinggal belok kanan doang nyampe kok, Pak. Ya udah, akhirnya kan jemput. Nah, dari gerbang dari pinggir jalan ke Taman Pemakaman itu ada sekitar jarak 100 meter ya, 100 meter lebih lah. Nah, ketika udah nyampe gerbang Taman Giri Indahnya itu, saya tanya, Pak, saya di Taman Giri Indah, Bapak masuk aja ke dalam. Masuk ke dalam, gue mikir di dalam, kan dalam makam. Saya nggak berpikir itu bukan orang gitu, karena kan saya berpikirnya orang
saya order pakai aplikasi berarti orang bukan siapa-siapa gitu kan. Oke Pak, saya jemput, saya jalan ke dalam, terus ke dalam. Jadi sepanjang perjalanan kiri saya itu kiri kanan memang makam. Benar, sampai di tengah pemakaman, Sapri bertemu seorang bapak-bapak yang kemudian naik ke mobilnya. Semula tidak terjadi apa-apa. Bang Sapri juga sempat berbasa-basi sebentar, sebelum akhirnya fokus pada kemudi dan arah yang ditunjukkan penumpangnya. Memang ada bapak-bapak berdiri itu di situ. Berdiri, saya kasih lampu dim, samperin, malam Pak, pesen taksi online. Iya, silakan masuk Pak. Masuk kan, tutup pintu, jebret, bunyi kan pintunya tuh. Nah ketika sambil jalan saya tanya, punten Bapak dari mana? Saya habis nyekar ke taman, ke makam anak saya. Oh habis nyekar Pak. Ya kan saya berpikir lagi kan, hari Jumat. Udah gitu kan memang masih sore, memang kan kebanyakan orang-orang kan kalau nyekar itu di hari Jumat ya, dari siang sampai sore. Mungkin si bapak ini agak telat, makanya udahlah. Nah, kita muter, pas tujuannya di pom bensin Kemang, nggak jauh dari situ sih mang lokasi pengantaran saya. Sempat ngobrol sebentar, sempat nanya gitu kan. Saya sambil lihat lampu kaca di mobil tuh, lihat masih ada. Setelah sampai ujung makam tuh udah saya lepas tuh, nggak saya ajak komunikasi lagi karena saya kan harus fokus sama navigasi sama map saya tuh. Takut nyasar juga saya, kacau kalau nyasar dari situ. Tapi itulah yang terjadi. Belum jauh dari pekuburan, terjadi sesuatu yang membuat merinding. Sebab Sapri tak menemukan penumpang yang semula duduk di bangku belakang mobilnya. Antara takut dan takjub, Sapri menjauh dari kawasan itu. Apalagi setelah seisi mobil beraroma kembang setaman. Ketika jalan menuju ke jalan rayanya itu kan ada sekitar 100 lebih ya yang tadi begitu masuk itu dari pemakaman. Nah pas ketika saya mau belok, saya lihat di spion, sempet aneh juga, ini orang kok nggak ada. Saya pikir nyender di sini kan, nyender dekat pintu kan, karena kalau dia si bapak ini nyender, memang dari sini nggak akan kelihatan gitu. Pas begitu ngebalik saya lihat, astagfirullahaladzim, nggak ada. Sumpah demi Allah, sampai merinding nih. Tiba-tiba tuh mobil bau kembang. Sempat stres juga. Sempat stresnya apa? Ini 2018 loh. Istilahnya, halo masih ada gitu. Apa mungkin 2018 hantu udah bisa pegang gadget gitu, bisa order taksi online pakai handphone. Nah setelah itu saya coba keluar, ada mobil nyamperin. Ternyata masih sama taksi online juga nanyain, bang lu kenapa? Saya ceritain dari awal tuh gini. Terus kebenaran juga pengemudi taksi online itu juga memang orang daerah situ, dan dia bilang, ya bang di sini udah nggak aneh. Astagfirullahaladzim, sumpah langsung lemes. Semenjak saat itu saya ketika dapat orderan yang ke arah pemakaman, saya nggak mau ambil, nggak pernah mau ambil sampai sekarang nggak. Peristiwa-peristiwa gaib memang selalu terjadi, misterius dan tidak bisa dinalar. Sebagian membawa pesan, namun ada yang sekedar perbuatan hantu yang ingin menakuti. Tapi itulah fenomena hidup berdampingan dengan makhluk halus yang kadang mewujud. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.